perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan kita mengambil yang sepanjang itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya, karena bagaimanapun walau keadaan banyak negatif, namanya tidak sesuai dengan aturan, tetapi kalau positif ya sekarang juga kita gunakan itu. Dalam mengambil keputusan dua kebijakan tadi, tentu pertama kita harus melihat bukan hanya sekarang, tetapi apa dampak jangka panjang daripada keputusan itu. Kalau saya biasa melakukan, yang pertama tentu berdasarkan aturan-aturan dulu yang ada di dalam sekolah, aturan yang ada di sekolah. Yang kedua tentu mempertimbangkan tadi efek positif dan negatifnya. Yang ketiga tentu tetap meminta pandangan-pandangan daripada pembantu wakil sekolah atau jurusan. Setelah itulah baru kami mengambil keputusan. Terkadang juga kami membutuhkan meminta masukan dari orang-orang di luar sekolah seperti kita. Kemudian pendekatan juga kepada masyarakat. Kalau umumnya masyarakatnya itu mengkritik sekolah dalam pengambilan keputusan itu, maka terkadang kami melakukan pendekatan siapa orang itu, siapa bisa mendekati orang itu, sehingga akhirnya masalah ini tidak membesar dan bisa dicari solusi. Yang pertama, tantangan dari teman sendiri, karena kadang kita menganggap itu benar, tetapi ada teman-teman juga kita yang tidak setuju, tapi itu kurang, karena tadinya kan dilibatkan semua untuk kebijakan yang ada sekolah, tapi ada juga sedikit yang tentang dari teman-teman yang belum paham, karena terkadang tidak semua juga teman dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kan sudah mewakili. Kedua, tentu tantangan dari masyarakat, orang tua siswa, kalau ada yang berhubungan dengan siswa yang belum paham tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Lebih banyak diselesaikan di sekolah pada saat itu. Yang paling banyak membantu tentu sebagai kepala sekolah, paling banyak tentu adalah wakil kepala sekolah yang jurusan. Banyak hal yang kita dapatkan dalam menerapkan ini. Tentu yang pertama adalah kita mengetahui bahwa dalam kepemimpinan ini setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, maka itu dengan cepat menyelesaikan masalah. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguat. Jadi untuk mengidentifikasi kasus yang biasa terjadi adalah kami terlebih dahulu mengetahui proses kasus apa dan modelnya seperti apa,
Kemudian saya tentunya selaku kepala sekolah banyak berkolaborasi dengan teman-teman, terutama wakil-wakil kepala sekolah. Ya, olehnya itu maka saya banyak juga menerima masukan, ya, atau menanyakan bagaimana menurut pendapat dari beliau-beliau. Kemudian kami mengambil satu keputusan. Kemudian sesuatu yang bernilai moral itu, ya, ada saja sesuatu biasa yang dianggap sebagai satu kesalahan menurut aturan dan kebijakan yang berlaku itu salah, tapi kadang-kadang benar untuk dilaksanakan demi kebaikan. Misalnya kalau ada kasus yang muncul, kemudian kalau dipertimbangkan, timbang-timbang bahwa kasus tersebut, ya, hampir semua memiliki kebaikan, ya, ada nilai-nilai kebaikannya, tapi juga ada nilai-nilai yang sehingga biasanya kami lakukan, yaitu pertimbangan-pertimbangan melalui, ya, biasa kalau hal seperti itu dalam skala besar, maka kami memanggil forum ini, yaitu Dewan Guru. Kami meminta pendapat beliau, ya, kemudian mana masalah yang lebih berat atau lebih banyak pendukungnya, maka itu yang kami ambil. Prinsipnya, ya, apa yang kami buat, keputusan yang kami laksanakan, keputusan yang saya buat, yaitu berdasarkan kepada teman-teman Dewan Guru, kemudian harus berpihak kepada murid didik, karena tujuan daripada pembelajaran itu adalah menjaga anak didik. Anak didiklah yang kita utamakan. Kalau yang paling efektif dalam dilema etika itu adalah kami juga melaksanakan kompromi, yaitu musyawarah, ya, untuk memperoleh hasil mufakat. Kalau dilema etika, maka saya akan berikan contoh, misalnya kasus seorang guru. Misalnya ada guru yang pernah melanggar norma etika, kode etik, kemudian dipindah di tempat lain, ya, bahkan sudah berkali-kali pindah, ya. Kemudian saat sekarang misalnya dia mau kembali ke sini, ya, tentunya saya mempertimbangkan, ya, menyampaikan kepada teman, terutama pembantu-pembantu saya sebagai kepala sekolah, untuk bertanya, bahwa bagaimana ini. Tentu ada juga yang pro, silahkan Pak terima, mungkin sudah bagus, ya, karena sudah bertahun-tahun petani meninggalkan sekolah ini, ya. Ada memang yang langsung, oh jangan Pak, ya. Ada yang kontra, oh jangan, ya. Karena barangkali kelakuan jeleknya itu adalah merupakan satu penyakit yang memang sudah tidak bisa lagi kita obati. Jangan Pak dari ini, ya. Tentu saya masih menjalani melihat orang-orang dan mendatangi teman-teman, bertanya, ya. Bahkan di antara bapak ibu ini ada yang saya mau tanya juga tentang masalah-masalah seperti itu, pertimbangannya bapak ibu, apakah guru yang seperti itu bisa tidak terima kembali atau tidak. Oleh itu maka, ya, di antara seperti itu, kalau pro dan kontra, tapi saya tetap pada putusan kalau dia melanggar etika, apalagi seorang guru atau siswa pun juga demikian, tetap saya memilih yang terbaik. Kalau hal seperti itu, misalnya sesuatu yang begitu, tentunya saya tetap biasanya menyimpan, kemudian menambah lagi narasumber,
menambah Dari lagi. fakta-fakta Iya, lain. fakta-fakta lain apakah ada, jangan sampai bisa diterima atau bisa tidak. Oleh itu maka ya, tentunya saya tetap ya, tapi dengan seorang pemimpin saya tetap melihat bahwa melanggar etika itu tentunya tidak, itu tidak akan menjadi satu putusan yang saya akan putuskan seperti itu. Tentu saya akan mencari jalan yang terbaik. Karena tadi yaitu kita saya selalu memberikan atau meminta pendapat saran dari warga sekolah ya. Tentunya kadang juga ya kalau faktor lain yang kita cari tentu ada faktor X, faktor 2, dan paling tidak kami minta pendapat dari komite ya, karena itu adalah jaringan kita. Keputusan atau ketetapan yang bisa membuat warga sekolah itu baik, bahagia, dan tercapai tujuan bersama.